Wis mulai yo. Langsung aja, Bos. Ya wis langsung lah. Iya, Mbak, Siap. langsung. Sesuai Langsung. sesuai janji kita di podcast sebelumnya, Janji, Bos. kita mendatangkan seorang narasumber. Narsu. Iya. Seorang perempuan. Apakah saya perempuan? Waduh. Apakah Kok gitu? Anda percaya? Mari kita buktikan. Iya. Ini beliau ini namanya Orang Mbak. perkenalan dulu. Perkenalkan aja. Ya, perkenalkan. Enaknya gimana? Perkenalan. Siapa yang kenalin siapa? Ya, Aku. komen di situ wes. Iya. Nyong sing kenal nak. Iya, Iya. monggo. Kenalin Iya. guys. Lur. Namanya panjang sih, tapi panggil aja Anggun. Iya. Karena susah namanya tuh panjang banget. Brili Septiana Anggun Nur Mustika, tapi dipanggil Anggun aja. Wow. Orang sih pada gue sih dengan orang panjang-panjang banget sih. Kan dewa-dewanan. Rambutnya. Iya. Ya lanjut aja. Ayo. Ini Mbak Anggun ini lulusan DKV di Di mana, Mbak? UNES ya, Mbak? Di UNES, ya Iya. UNES apa coba? Universitas Negeri Negeri Nes. Semarang. Iya, benar. Iya. Universitas Negeri ngenes banget. Waduh. Enggak. Sekarang kerja di itu Enggak, ya? ini udah lulus apa wis gimana ini? Lulus. Udah lulus berarti. Iya. Udah Ya, lulus, meluluskan lulus. diri lah, meluluskan diri. Lulus sendiri. Lulus sendiri. Oke, siap. Ini sekarang langsung aja nih ke materi aja ya. Oke, siap. Boy, Siap. materi apa, Ini Boy? kan kita kan berbicara tentang DKV. Eh, Mbak Anggun ini sejak kapan mengenal Kapan? DKV? Sejak kapan, Mbak? Maksudnya Enggak, ini kan Kenapa bahasanya biar tertarik? agak Ya, apa kenapa namanya tertarik? tinggi Oke. gitu. masuk ke DKV. Ngerti. Iya. Apa nih pertanyaan sejak kapan atau sejak Enggak, berarti kapan berarti ngerti atau gimana? kenapa masuk DKV dulu? Awal-awalnya cerita asal-usul mula. Oh, asal usulnya Asal kenapa usulnya. masuk DKV? Kalau asal usul masuk DKV sih sebenarnya Asal-usul. asal usul gila. Kayak cerita rakyat. Yo, bos. Kalau asal usulnya sih sebenarnya gara-gara terjebak sih ya. Waduh. Waduh. Kita kejebak, bener-bener kejebak karena ketika itu Pada masanya. pada iya. masa Ini. itu. ketika saya masih kelas 3 SMA Iya. itu DKV itu menjadi jurusan yang sangat booming di kalangan anak muda. Iya. Siapa sih yang nggak pengen Trendy. masuk? Iya, yang kayak Yo, trending banget, iya, apalagi iya. kayak anak-anak waktu itu kan jurusan aku MM ya. Iya. MM itu apa? MM tuh multimedia. Multimedia. Kebetulan jurusanku tuh di multimedia kan. Terus kebetulan si DKV ini desain komunikasi visual itu jadi trending di kalangan anak muda Pada masanya. pada masanya. Kayaknya lagi boomingnya DKV ini. Terus kayak yang semua temen-temen itu pengen banget gitu masuk DKV kan. Nah, terus kan aku kan kayak cari tahu si DKV ini apa sih? Apaan sih ini? Iya, kayak jurusan apa sih gitu. Apa nih? Tapi karena sudah mengalami jurusan MM itu seperti Iya. apa dan ternyata ada kaitannya dengan si jurusan DKV tuh ngerasa kayak Sepertinya aku banget gitu. enggak, malah justru kebalikannya, malah Apa sih? aku gak pengen pusing 2 kali. Oh, iya. Aku yang enggak. Udah lah. Oh, berarti seperti terjebak di lubang yang sama. Iya, pengennya tuh kayak gitu. Ternyata waktu pendaftaran ke PTN itu aku SNMPTN itu ambil di sastra. Terus Di universitas yang sama. Enggak, aku Berbeda. malah enggak ngincer UNES sih waktu itu. Ke Solo, UNS. Solo, Ya kan, ambil sastra ternyata nggak keterima. Terus ke SBMPTN juga iya, ambil sastra lagi dan nggak diterima lagi. Udah kayak yang putus asa kan. Ya, aduh. Udah, rasanya Apa sih hidup ini? Iya. apa aku menikah saja Iya. gitu. Apakah kita akan menikah? Iya. Tapi karena waktu itu kan jujur waktu lulus SMK tuh kayak masih Belum ada calon. Oh. iya, satu belum ada calon, kedua tuh masih yang kayak bingung gitu loh. Ini kalau misalnya aku nggak kuliah, aku mesti ngapain gitu kan? Karena skill juga kan masih yang standar lah. Akhirnya aku punya kenalan temen yang ngajakin udah kita daftar seleksi mandiri aja gitu kan di UNES, katanya kayak gitu. Ujian mandiri, Ujian berarti. mandiri di UNES. Terus karena aku nggak punya pilihan lain, akhirnya ambil si DKV dengan keterbatasan pengetahuan. Oh iya. Pokoknya ya udahlah, yang penting Masuk daftar lah, aja iya. dulu kayak gitu.
ternyata sekali daftar itu malah keterima. Langsung, iya. Iya, pas 2 kalinya itu enggak, karena aku ambilnya kan di sastra. Mungkin karena lintas jurusan juga kan dari SMK. Ya gitulah, akhirnya merasa terjebak aja. Jebak di lubang yang nikmat. Tapi emang sebelumnya ada fashion di DKV apa emang nggak ada? Kalau bicara passion sih, ya ini nggak bisa dikatakan passion ya, karena sekolahnya memang di jurusan multimedia yang korelasi. sedikit, iya ada korelasinya Iya. ke DKV gitu. Yo, Iya sih. bos. Ya anak SMK siapa yang sadar passion sih, kayaknya belum ada Belum deh, ada, ngerti aja enggak kayak gitu kan. Hanya bucin-bucin aja sih kalau di SMA. Iya, tawuran lah. Selama kuliah di DKV nih Mbak Anggun, Mm. apa nih kesulitan-kesulitan yang dialami Mbak Anggun? Kesulitan dalam apa dulu nih, Dalam maksudnya? ya Dalam mengerjakan tugas ya, atau dalam apa, pemahaman itu lah. apa namanya bersosialisasi dengan anak-anak DKV yang apa namanya tampilannya seperti Ya, Mas ada Agus. semua orang. Kesulitannya banyak banget, ada dari berbagai sisi ya. Kalau dari cara beradaptasi, mungkin karena dari aku sendiri tuh orangnya nggak terlalu sulit beradaptasi ya, maksudnya kayak kenal terus cepet Gampang lemes bergaul lah, kayak gitu, ya. iya Lemes gampang, lah. kayaknya ngobrol sedikit nyaman Iya. gitu, kayak gitu orangnya tuh kayak langsung cepet kenal. Enakan gitu ya. Ya kan nyaman, cuk. Ini maksudnya Iya, duduk tuh iya. nyaman gitu Nyaman. kan, ngobrol-ngobrol nyaman. Kesulitannya lebih ke apa ya? Karena aku pribadi tuh sama sekali nggak ngerti, Apa itu? iya, Oh iya. apa itu DKV gitu. Pas masuk ngertinya kan kayak bakalan yang diajarkan apa di SMK gitu. Ternyata kan berbeda. Makanya kalau ada anak SMA atau SMK yang bilang, aku pengen cepetan lulus deh, pengen cepet kuliah, mending Dengerin mau ya. pikirin dari sekarang. Mending Itu olo pada ya. mending lo pada tuh pikirin gitu. Eh, Kayak itu suatu hal yang useless gitu. Useless. useless. Mending jangan pernah mikir kayak gitu. Iya. Karena ya emang kenyataannya si sekolah sama kuliah ini beda banget gitu. Mungkin kalau dari adik-adik sekalian itu mikirnya bakal bebas Iya, ya gitu, ya janganlah. bebas. Jangan Ya, melihat kami yang seperti ini lah. Iya. Adik-adik buat di adik-adik balik itu sekarang, semua tuh kayak kamu tuh nggak tahu penderitaan aku. Aku tuh gitu. sakit banget di sini. Iya, iya, Iya. iya. Terus kesulitannya balik lagi ya, itu tadi kesulitannya adalah sama sekali kita minim pengetahuan kan mengenai apa sih DKV. Terus selain itu juga kagetnya di semester awal itu ternyata kebetulan di DKV UNES itu cuma prodinya. DKV Iya. itu prodi kan, ternyata jurusannya di jurusan seni rupa. Bayangin aja, mana ngerti gitu kan, Boy. mana ngerti Kalau kita tuh boy, DKV-nya bukan prodi, kayak jurusan. UKM Oh, kita. masa sih? Prodi elektro UKM DKV ya. Tapi kan ijazahnya udah nggak elektro. Iya. Udah enggak. Nah itu kan jurusannya jurusan seni rupa, prodinya baru prodi DKV. Lah bayangin aja deh, kayak seni rupa tuh bener-bener dari awal kayak Kayak apa kayak ya? apa Apa ya? ya? Kayak apa gitu. Ini nih. Ini nih gitu kan, kayak gambar manual semuanya gitu, yang nggak pernah terbayangkan sama sekali tuh bakal ada gitu di kafe. Karena memang saya pribadi juga nggak cari tahu gitu, nggak cari tahu di kafe tuh sebenarnya gimana, awalnya gimana. Sempat kesulitan sih di semester ya, semester 1, semester 2 gitu tuh agak kesulitan menyesuaikan dengan mata kuliahnya gitu. Sampai IPK itu nggak nyampe 3 Bagus semester itu. awal. Asli. Awal yang baik lah. Awalnya Bagi Sumpah, pembelajaran maksudnya. beneran nggak nyampe 3 IPK itu. Dan tahu kan maba itu Iya. masih yang kayak Polos gitu ya. masih yang kayak polos, terus kayak mikirin IPK banget. Gila nih IPK aku berapa? Iya. berasa tertekan berarti. Ya. tertekan banget. Terus kan mulai semester 3 udah mulai ikut kayak hima gitu kan, udah mulai banyak kenal. Aktif lah ya. Udah mulai kuliah. Beneran itu. Enggak, Oh, yes. tambah nggak karuan, maksudnya Iya, kuliahnya iya. tambah gimana sih, waktu masih maba kan masih yang Fokus banget lah kayak fokus gitu ya banget belajar. tuh, masih ikut kayak gitu. Terus waktu udah mulai semester 3 kan udah mulai kenal temen lintas jurusan, kakak-kakak tingkat ya kan gitu, udah mulai ada Circle yang sebenarnya selain itu juga membantu kita di
membantu kita di lingkungan itu sebenarnya juga membantu kita buat betah di jurusan yang Iya. pas kita masuk tuh Emang- rasanya kayak aku tuh kayak salah jurusan deh Iya, gitu. emang awal-awal itu paling membantu satu lingkungan dulu. Heeh, Lingkungan kalau udah support, kita kesana juga enak jalan nih. iya. Kayak saya teman-teman semua terima kasih. Udah nasehat aja nih Lingkungan kasih saya botak. sangat green sekali. Ini untuk pertanyaan selanjutnya ya. Oke. Aduh, Saya kan sebelumnya kan melakukan research ini Nggak sih, riset. tentang Apa tuh riset? latar belakang Mbak Anggun nih. Aduh gila, 3 poin Ya. ya. Wikipedia ya. Iya. Kan ada Badan Intelijen DKV Kingdom nih. Ada itunya sendiri. Staff. Ya. Mbak Anggun ini kan berprofesi sekarang di IO ya. Iya. Iya, IO itu apa, Gus? Organisir tahun iya kan Mbak? Event. Iya, Event, iya. Organizer. Apakah ada organizer. korelasinya setelah Mbak Anggun itu kuliah di DKV sekarang berprofesi Di IO. ada korelasinya apa enggak? Sebenarnya kalau korelasi ya, ditanya korelasi secara spesifik Iya. kuliah DKV itu ya sedikit banget, mungkin dari 100% tuh cuma 5% mungkin ya yang yang benar-benar berhubungan gitu sama jurusan aku. Karena pernah nggak sih kamu tuh kayak pertama kali masuk ke DKV gitu, terus ada tetangga kamu yang tanya kamu jurusan apa gitu? DKV. Desain ya, arsitek ya? Iya. Iya kayak gitu, terus yang kayak kamu lulus mau jadi apa gitu kan? Menjawabnya apa kamu? Jadi orang sukses gitu. Ya, biasanya orang tua kan mintanya jadi PNS ya gitu ya. Itu tuh bener-bener pertanyaan yang Sangat sangat sulit dijawab gitu. Iya. Ketika kamu masuk DKV dan kamu menjelaskan kamu jurusan apa gitu. DKV. Oh DKV tuh apa? Desain. Oh Desain desain apa? tuh apa gitu. Terus kamu lulus mau jadi Arsitek apa? Ya, desain rumah ya. Itu di awal-awal bener-bener stres sih jawab pertanyaan kayak gitu. Sampai kalau ditanya pengen jadi apa tuh cuma kayak yang ya udahlah, yang penting tuh lulus dulu nanti Iya. baru mau jadi apa gitu. Karena nggak harus gitu menurut aku, setelah lulus dari DKV itu nggak harus gitu kamu ketika kamu kuliah DKV terus kamu Lulus, harus jadi kerja yang berhubungan itu nggak kamu mesti harus lah. jadi ilustrator, kamu harus jadi misalnya animator kayak Iya. gitu-gitu. Nggak harus sih menurut aku sendiri. Yang namanya kuliah itu, pernah sih salah satu dosen aku tuh bilang kalau kuliah itu merubah pola pikir kita Iya. gitu. Iya. Jangan kamu tuh kuliah buat cari kerja gitu. Kalau memang kamu ada skillnya, kamu Ajar aja, Bos. iya kayak Yoi, gitu kan. yoi. Kalau kamu memang punya ada skillnya ya bisa lah. Terus tadi pertanyaannya apa sampai di IO ya? Iya, Iya. ada korelasinya Ada nggak? korelasinya. Setelah bangun kuliah di DKV sekarang kerja jadi IO itu korelasinya ada apa tidak? Kalau secara spesifik memang cuma 5%. Cuman kalau untuk secara keseluruhan, artinya keseluruhan itu selama kuliah itu kan kita juga nggak cuma belajar tentang desain kan. Kita belajar cara ngomong ke audien Berhubungan kayak dengan apa. orang lain gitu ya. Iya, cara kita ngomong ke orang lain kayak apa. Cara kita menempatkan diri ketika kita ketemu dosen, ketika kita marah banget sebenarnya pengen pulang, cuman harus nungguin tanda tangan gitu, kerasa banget gak sih? Itu ternyata setelah lulus dan kita terapkan di dunia pekerjaan tuh bener-bener yang kayak justru itu yang korelasinya bener-bener kerasa adalah hal-hal yang gak kita sadari waktu kita kuliah gitu. Cuman kalau ditanyain ada korelasinya nggak sih antara DKV sama kerja yang sekarang? Ya adanya itu misal kita event nih, mau ngadain event kan, kita kan butuh kayak media promosi. Kita butuh mempromosikan event kita itu kayak apa. Tadinya semisal sebelum kuliah kan kita taunya event ya mungkin apa sih, kok ada yang nyebar pamflet Ya, segala pamflet. macem, di Facebook ada, di Instagram ada kan semuanya. Status WhatsApp keluarga ada. Kok terus kenapa pas kita lihat pamflet itu kita bisa langsung tahu tempatnya di mana, acaranya apa aja. Ternyata ya itu tadi, ketika kita kuliah di kafe kita diajarin buat desain, cara mempromosikan suatu produk, cara mempromosikan suatu acara. Itu yang akhirnya Kanggo lah ya. Iya, akhirnya kanggo di event ini gitu. Sedikit banyaknya itu sih. Oke.
Berarti Mbak Anggun ini agak sedikit salah jurusan ya masuk ke DKV. Yang gak Apa juga sih ya. gimana? Salah Apa ya? apa ya? Terjebak dalam lubang yang pas ya. Terjebak dalam lubang ya. Tapi kan dalam masa kuliahan Mbak Agung kan menikmati Ya berjalannya awalnya waktu lah. awalnya emang terpaksa sih. Iya. Terpaksanya karena sadar karena masuknya susah. Iya. Bayangin aja masuk susah, masa Keluar- kalau keluar Sudah gampang. kerja, kerja keras. Kerja Ya kan keras. keluar Keras. udah kerja kan lemes. Iya, gitu. Kita tuh capek. Gawat ini gawat. Tapi karena sadar masuknya susah, terus mau Iya. tiba-tiba nyerah gara-gara salah jurusan kan Ya bukan Enggak make sense. enggak maksud enggak. Ya percuma maksudnya. Iya, kayak percuma. Yang wis berjuang kok cuma gara-gara ini toh. putus. Nyerah, iya. Lemah banget aku. Kayak gitu. Terus Wah, lemah sekali. ya akhirnya berusaha gimana caranya biar paling nggak lulus lah, Iya. paling nggak lulus udah nggak usah mikirin, Engkau ban kepimen. Iya. Intinya saya lulus yang dulu penting lah. lulus, nggak usah mikirin kayak Kerja apa? IPK-nya berapa atau kamu jadi Apa? kumlot atau enggak, itu tuh Liukang apa? nanti aja gitu pikirin. Itu juga sih yang bikin terus kayak orang tua yang selalu apa ya, Pressure. iya kayak ya bener. Kamu ini Menekan. gini gitu. Betul soalnya sebenarnya kuliah itu enak banget Wih, kalau nggak digedak-gedak. Tahu gedak-gedak nggak sih? Iya. Kayak Dor. kayak dicepet-cepet Iya. lulus. enaknya gimana? Enaknya ya jadi apalagi mahasiswa yang kalau perantauan tuh bener-bener bebas sih. Luar Free. biasa, free banget. Apalagi kan aku cewek. Free lah. Cewek. Terus dikasih kebebasan buat kuliah di luar kota, suatu kebanggaan tersendiri. Iya, Iya. jadi Wow. gitu. keren. Walaupun di sana tuh walaupun di sana kadang nggak punya duit gitu. Oh, iya, Yang penting tuh. keren aja Yang perantauan. penting DKV kan kuliah gitu. Iya. Tapi Anak biasanya DKV anak sih. DKV itu kan walaupun nggak ada apa namanya duit, biasanya Iya. banyak freelance. Iya sih emang Iya. Ya. DKV tuh apa ya sing kehidupan nyata gue ana loh. Iya. Karena ning DKV itu ilmune akeh banget, Cuk. Iya, betul. Apalagi ning zaman saiki kan Iya. KPHP visual ya. DKV itu sangat kanggo loh maksudnya. Terus juga kalau dibilang anak DKV itu keren ya. Hmm. Sebenarnya aku nggak tahu sih yang dimaksud keren ini kayak apa. Iya. Nggak ngerti juga. Iya. Cuman yang bikin itu salah satu hal yang bikin aku bertahan kuliah sampai lulus. Keren. Keren. Karena itu, Weekend karena head boy. Iya. karena apa Berwibawa. ya? Bukannya sombong, bukannya gimana, cuman kan waktu kuliah itu kayak kuliah umum kan, kayak bareng sama jurusan-jurusan lain gitu. Walaupun sebenarnya aku di jurusan sendiri tuh nothing gitu. Saya kayak biasa aja lah anak-anak pada umumnya. Tapi ketika udah ke jurusan lain tuh kayak banyak anak Waduh, seni rupa DKV ya. ya? Banyak anak DKV ya. Wah, terhormat banget gua. Keren Iya. banget gitu, kayak Iya. yang lainnya kuliah Ada. harus pakai kemeja Iya, gitu. normal. Kok pakai kaos? Oh, iya. Kayak Kita tuh kuliah pakai pakai kaos boxer kaos kadang gitu. sarung kalau saya. Kasual. Kayak Kasual. terus kayak dosen-dosen juga yang menghargai bahwa ya memang mau gimana lagi, Iya. anak-anaknya memang kayak gini Emang gitu. kebebasan Betul. dijunjung tinggi di Heeh. DKV. Terus ya itu sih Kebebasan salah satunya. berekspresi terutama. Iya. Dan itu juga yang bikin kita jadi banyak teman. Iya. Karena mereka merasa temenan sama kita tuh kayak hal yang Wah, satu. Bangga. kayak keren banget nih teman Berarti DKV. punya teman anak DKV gitu. Padahal sampai sekarang aku nggak tahu yang bikin keren tuh apa gitu. iya. Udah biasa aja. Iya sih. Emang rata-rata gitu. Rata-rata anak-anak sekarang kan kalau lihat teman-teman mahasiswa DKV kan ih gila keren banget anak DKV. Padahal di belakang itu mumet. Iya. Mumetnya kenapa, Keren Mas? banget sih, Masa Mas. dari Setiap Mas hari Agus? itu ada tugas nggak ada liren. Nggak liren, Cok. Nggak Tugas liren, apaan nggak aja ya? liren, nggak Lu liren. salah sebutin saya mumet. Iya, iya. Nah, menurut Nggak Bang ada Gun nih, seberapa penting DKV di era sekarang? Wih, Penting banget. Dira Penting banget. Contohnya? 4.0. Lanjut. Penting banget. Ya itu tadi yang kayak kamu bilang kan. Apa-apa sedikit kan sekarang visual, Iya. apa-apa visual. Kayak sekarang jarang gitu kayak bikin brosur kita tulis tangan. Ini Iya. kayak nggak mungkin kan. Iya. Udah jarang kayak banget. Ya zamannya mungkin cuman sekarang udah jarang banget dan kayaknya sedikitnya skill anak yang udah masuk DKV itu mungkin Mesti diperlukan kanggo nih, ya, mesti kanggo. gitu. Orang kayak edit foto ya Iya. kan. Buang Hapus background. Itu kan $5. itu kan sebenarnya hal apa namanya Sepele. pekerjaan sepele, cuman
tahu nggak sih orang-orang awam tuh kadang bukannya kita merendahkan enggak, Iya. maksudnya kayak mereka yang nggak bisa tuh kayak sangat, Hebat banget. hebat banget gitu kan. Tapi masalah satu, Cok. Apa? Dunia desain saiki dipandang sebelah mata. Contoh. Ya kayak ente wis kon gawe apa ya? Apa ya? Apa ya? Banner Apa ya? poster ya gue Poster, sama iya, kancai gue. Coy, bikin poster dong. Iya. Harga temennya Iya, dibayar kan makasih dong loh. Makasih ya. ingetin dong, Anjing. desain emang. gratis gitu, bukan desain gratis. Ngomongin tentang DKV lagi ya. Hmm. Kan kayak aku aja sebelum masuk DKV kan mesti stigma tentang DKV itu aku harus bisa gambar. Iya. Gambarnya harus apik lah ngono ya. Terus apa iya Mbak, DKV itu harus bisa gambar manual apa gimana itu menurut Kalau Mbak Gun gimana? harus bisa sih ya, enggak harus bisa enggak, cuman paling enggak ngerti lah, Paham lah ya. Teorinya. paham teorinya dan paling enggak bisa orang kita nggawe garis lurus, maksudnya paham nggak sih, ini contoh Iya, aja, maksudnya Iya, iya. orang kita nggawe garis lurus atau Dari bunderan ono. artinya bener-bener kamu tuh nggak kikuk banget ketika gambar gitu. Kalau harus bisa sih enggak, menurut aku harus bisa gambar tuh nggak diharuskan, karena ada beberapa temen aku yang bener-bener aku tahu realitanya gitu. Jadi mereka ada yang pas masuk tuh keren banget, Gitu. memang udah kayak dia dari Keren ujian banget. aja udah kayak wah keren nih. Aku ngiranya wah, Gila nih anak nih. gila nih anak sebenarnya Gila nih. kayak Udah gila, boy. nggak ada lawan lah gitu. Waduh. Nggak ada lawan. Masuk udah keren Udah banget deal. kayak gitu. Terus ada yang udah kelihatan banget lah bakatnya, kayak bikin kita tuh minder. Iya. Kayak aduh, kok aku satu kelas sama dia gitu. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, ketika udah mulai semester tambah terus tuh malah kayak performanya si anak ini malah jadi kayak Menurun, turun. iya. Iya. Malah ke apa namanya, ketimpa sama temen-temen yang tadinya tuh biasa aja. Tadinya kurang. Kurang, Bisa iya. dibilang kayak mereka belajar gambar ya ketika masuk ke DKV. Iya. Lah, kenapa bisa sampai mereka kekejar itu? Karena si anak yang udah punya skill ini kebanyakan menyepelekan. Oh iya, nyos bisa kayak jangan lainnya kan mungkin terobsesi dengan itu akhirnya. Iya, iya, benar. Walaupun nggak dipungkiri, Dia lebih bagus. iya mereka tuh Iya. hasilnya memang bagus. Iya. Cuman kan kalau yang normalnya anak kuliah kayak aku gitu, yang karena aku tuh memang nggak bisa, yang penting ngumpulin dapat nilai, itu kan dari 1 minggu yang penting ngumpulin tugas terus kayak gitu. Si anak-anak yang ini tadi itu enggak kayak 1 minggu tuh, iya mereka masuk, Rian banget, Cok. iya kayak mereka tuh masuk kuliah, syukur enggak Enggak, juga ya udah, selalu udah gitu. Tapi sekali mereka ngumpulin tugas tuh nilainya di atas kita yang ngumpulin setiap Jelas. hari, jelas sebel banget. Iya. Kayak Emang kayak gitu ya? iya, Menurut saya. kayak sebenarnya kayak gitu. Jadi mau nggak mau ya gimana, Harus memang terima lah ya. harus terima. Legowo. Dan tapi bagusnya anak-anak biasanya yang kayak dia itu udah pinter dari awal, ya memang ada beberapa yang nggak mau berbagi ilmu ada. Tapi ada juga anak-anak yang mereka nakal, punya skill dan males ngerjain, itu akhirnya mau berbagi sama temen gitu. Humble. Mereka mau berbagi ilmu gini loh, atau kalau nggak ngerjain tugas bareng gitu. Itu juga sih teman-teman yang kayak gitu. Makanya nggak harus bisa gambar, lah iya. ya. Yang penting ada kemauan. Ada Iya, kemauan, gue- karena You try, baby. yang pinter dari awal nggak menjamin juga, Iya. nggak menjamin bahwa kamu bakalan Lancar di lancar kafe. di Ya. kafe gitu. Bahkan bisa jadi bumerang ya. Bisa jadi bumerang. Balik dong. Balik dong. Kayak teman-teman aku tuh masih banyak yang belum lulus sampai sekarang. Padahal 2015 sampai Waduh. sekarang bayangin aja. 5 tahun ya. Dan itu tuh bukan hal yang Biasa. yang luar biasa di, Iya. di seni rupa itu udah ada sampai bapak-bapak yang masih kuliah bareng aku sampai kalau mau manggil tuh bingung gitu, mau dipanggil mas. Mapala ya. Mapala. Mas itu paling lama. Iya, kayak mereka tuh mau dipanggil mas cuman udah terlalu tua, Tua. mau dipanggil Opa. om itu. Jadi kepanggilnya Kayak tuh kayak Fan Pade. aja deh. Pade beneran kayak Paling Opa. gitu. Iya. Monita. Tapi Hmm. kalau nanggepin yang lebih tua itu gimana sih, kayak tugas kayak itu asik nggak? Asik sih selama kita bisa ya itu tadi, humble sama orang lain tuh perlu. Iya. Ketika kita berada pada lingkungan yang kita nggak menguasai, lebih baik kita jadi orang yang Kosong.
kayak Gelas, jadi gelas iya, lah. jadi gelas gitu. Kita mau menerima siapa aja. Jangan sampai kamu tuh mengejudge orang dari tampilan gitu. Apalagi kayak aksi di rupa itu bener-bener serem. Pas awal-awal aku masuk serem, kayak dari kosan mau ke arah kampus. Ini penjara lah ya. Iya, mas-mas itu udah kumpul. Namanya ada di gang kan, gang masuk kampusku tuh kayak ada pintu tembus gitu kan. Namanya pintu Doraemon, dan di pintu Doraemon itu ada jembatan cinta. Iya. Dimana jembatan cinta itu tempat nongkrongnya mas-mas Di bertahun. UNES iya. nih, di UNES. Iya, di di UNES UNES. ada jadi ada dari lingkungan kos masuk ke kampus tuh ada namanya jembatan cinta. Dan si jembatan cinta ini tempatnya mas-mas nongkrong. Iya. Dan mas-mas itu mas-mas Mas-mas yang serem serem-serem, banget. iya. Yang udah nggak tahu semester berapa. Iya. Tapi pas masih maba kan memang takut gitu kan. Jadi terus waktu kita udah mulai ikut forum, udah mulai ikut pameran gitu sama mas-masnya, jadi deket sama mas-masnya gitu, malah jadi nyaman. Ya, emang, Yang iya penting sih. jangan baper. Emang kalau belum kenal emang kayak gitu ya, Iya. Mbak. Lihatnya kayak wong langsung nemen. Sebenarnya sayang aja. Sayang, iya. Ini kalau ada sih salah satu kakak tingkat aku yang sampai sekarang aku masih ingat banget, pertama kali dia tuh kayak serem gitu, mas-mas serem. Iya. Namanya Mas siapa ya, tatoan penuh, Mas Sukron Ali gitu. Mas Sukron Ali. Mas Sukron Ali nonton Halo. dari- Nonton nanti ya. dari Sukron Ali. Bilius. Salah, Mas. Bukan Ali Gagal. Fauzan. Jadi beneran Mas Sukron tuh dia tuh kayak yang udah apa ya, udah Anak kayak DKV juga. di kafe gitu, udah angkatan berapa aku lupa. Itu yang selalu kayak nasehatin gitu. Pertama aku deket sama mas-mas yang serem-serem itu adalah Mas Sukron Ali gitu. Sampai kenal sama teman-teman yang lain. Sekarang Enak. gitu, udah kita nggak pernah ketemu lagi. Ya. Mas Sukron masih di UNES? Udah enggak, Oh. tapi sekarang nggak tahu aku di mana. Udah Nanti jarang ketemu. dipanggil aja Gus. Nanti tim manajemen siapkan untuk Ya, dicari kontaknya Mas Sukron. Ini sesuai udah di podcast tapi ya di reality show. Gus. Sekarang apa Mbak lagi? Sibuk apa? Aku lagi sibuk di IO sih, Oh, kerja aku di IO. Ini kan kita lagi corona ya Mbak. Iya. Kan mungkin Dio pakai kerja di lapangan mungkin ya. Itu dampaknya gimana di? Iya, biasa kan kalau IO kan identik dengan orang banyak, ya kan. Ini kan sedangkan situasi seperti ini tuh perkumpulan orang itu tidak boleh. Ini Coba Gimana? berapa meter kayak? 1 meter. enggak, ini kan di rumah aja. Di rumah Iya, aja. di rumah aja. Kita sudah di rumah saja. Iya. Kalau Hanya di- 3 orang. kalau ditanya dampaknya ya pasti berdampak banget ya, berdampak besar, apalagi kayak buat dompet itu kerasa banget. Kerasa banget. Aduh pusing, kalau buat dompet beneran kerasa banget. Cuman kalau untungnya di event kan kita nggak bisa sekali sebulan langsung ngajar jalan Iya, kan. iya. Yang namanya event pasti kita perlu Prepare. perencanaan, Planning. banyak ya kita nyiapin si proposal ya kan, kita harus menghubungi si talentnya siapa aja, kita harus mempersiapkan itu dengan matang. Dan kebetulan kita baru aja selesai event itu kemarin di akhir tahun kan, jadi Di mana itu Mbak? di Sataban. Oh, pas aja itu Jadi ya. event yang Tegal Art Festival itu kebetulan dari kita. Oh, mantap sekali. Tepuk tangan coy. Boleh tahu nama IO-nya? IO-nya namanya Blue Lemar. Itu Blue Lemar itu kantornya ada di Slawi, Iya. tepatnya di belakang Pemda Slawi. 19 Lawi. Nanti kalau bagiannya di-cut ya, ini langkah perjanjian. Taka berjanji. Ngapain tanya? Orang-orang lanjut. Kayak gitu kan. Lanjut. Kalau memang secara dampaknya memang kerasa banget. Iya. Cuman kalau ditanya kegiatannya tetap ada kegiatan sih. Soalnya kita kan juga baru mengevaluasi dari event yang tahun kemarin juga, ya kan. Kita lagi nyiapin sedikit-sedikit buat event selanjutnya itu nanti kan sekitar bulan September. Mau Ini ada masih event di mana itu? di Cacaban juga. Itu kan kayak kita bikin mengapak jazz, itu kan acara tahunan. Oh, berarti rutinan ya? Kayak Dieng. Dieng Oh, Outdoor. dia. Iya, Dieng itu Outdoor. semacam itu karena penggagasnya juga dari Dieng. Dari yang menggagas Dieng juga, dan ya kita pengen lah Tegal tuh jangan Ada yang- mengagung-agungkan acara di luar gitu Kita tuh sekali-kali. Punya Antar sendiri Iya, gitu. Iya. Iya. Bagus itu. Iya. Ya selain kita mempertimbangkan profit kan juga harus mempertimbangkan buat Iya. Budaya juga buat kota kita, buat daerah kita, untuk biar mengenalkan ke dunia luar. Khalayak umum. halayak ramai. Iya, iya. Itu. Ini gua suka ini Iya. obrolan yang berbobot seperti ini. Ya gila, berat banget. Gila udah kan.
Din kan anak DKV. Kan di Kalau- kafe ya? iya. Katanya bidanan. Kebidanan. Kalau ini modus. Enggak, Ini Mbak. lulus mau seperti apa, Mas? Ini Planningnya. saya pengen jadi orang sukses gitu wis lah. Apapun minta jadi orang sukses lah. Iya. Presiden. Ajo. Mumet. RT lah. Bro. Alasan awal apa mas masuk DKV? Alasan Iya. enggak ada Lu alasan. iso mau. Kita tuh enggak ada alasan masuk Presiden. ke kafe, Bos. Enggak ada alasan. Ada alasan. Yang penting masuk aja. Yang penting masuk Masuk aja aja. lah. Rata-rata kayak gitu sih rata-rata. Iya, karena Kecuali memang mungkin sing akeh apa ya? Di kafe gue apa sih bisa apa? Maksudnya kenapa ente manjing di kafe? Susah jawab, Mbak. iya. Karena apa ya? Mungkin salah Apa ya? satunya Apa ya? pilihan terakhir Oh, ya. pilihan Ya kan, terakhir, di kafe iya. sebagai pilihan terakhir. Iya. Apa ini sebagai jalan ninjaku? Iya. Mungkin seperti itu. Mungkin lah pilihan lain dan ini menjadi Momok. satu pilihan yang Tapi- mungkin sudah takdirku ya. Tapi pas kamu masuk itu kamu udah tanya belum ke misalnya kakak kelas udah kamu gitu, Aku mengenai sudah kayak di research. kafe gitu. Iya, aku sudah research. Udah riset semua. Iya, udah. Madrasah. Madrasah iya sih. UKM deh kafe. UKM deh. Gimana Mas Ading? Oke, siap. Ada pesan nggak nih? Pesan untuk teman-teman yang mau masuk ke DKV itu gimana? Pesan. Iya. Kayak aku memberikan kayak ibu-ibu gitu memberikan pesan. Umi mau Umi. ngasih pesan. Jadi anak-anakku, Ini. Adik-adik tercinta. Ini. Yang penting jangan hai teman-teman. hai, sahabat. 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 Pertemanan kita ya. Iya. Kalau pesan-pesan Janganlah narkoba. ya jauhi narkoba. Dekatin. Yang pertama banyak banget sih kalau mau ditanya pesennya itu banyak banget. Terus dari kesalahan-kesalahan aku aja gitu ya yang buat pesan. Yang pertama, jangan terlalu menyepelekan, jangan terlalu menyepelekan. Ah, yang penting kuliah kayak gitu-gitu. Kafe itu wis terabas bela bos. Bos mikir gitu. Emang mungkin enak deh kalau kafe. Kakek sing serem-serem mungkin ya. Iya. Ya mungkin karena ning ngono tempatnya bocah-bocah sing Lihat. liar, orang liar maksudnya liar dalam konteks Pemikiran. Pemikirannya luar lihat ya. ya. Makanya ditakoni cita-citanya bener akeh kayak ya. Iya. Pengen menguasai dunia lah. Iya. Elit global gitu. Terus kalau buat adik-adik SMA, SMK ya, Ada adik. adik-adikku semua karena sebenarnya aku udah tua. Jangan kamu selalu bilang kalau kuliah itu enak. Mungkin dibayangin dulu nggak apa-apa, enak. Cuman yang namanya ekspektasi dan realita itu selalu berbeda. Jarang banget ekspektasi yang sama dengan realita. Memang kalau kamu mikirnya bebas. Kuliah itu nggak diurusin. Kamu mau dapat nilai terserah, mau lulus terserah, mau nggak kuliah terserah. Nah. Terserah, bener-bener dosen tuh kayak yang terserah gitu. Jarang banget dosen yang ngejar-ngejar kamu. Kalau kamu nggak ngejar dosen ya udah wassalam gitu. Kamu lulus 14 tahun kuliah bisa kayak gitu. Terus mendingan kalau memang pengen masuk di kafe ya dipersiapkan dari sekarang. Sedini mungkin lah. Sedini mungkin, jangan kayak aku waktu dulu tuh mikirnya gini, ketika teman-teman aku sudah bermimpi Iya. mau kuliah di mana, aku tuh masih kayak Di mana ya? di mana ya mau kuliah apa gitu. Mereka sudah pengen, aku pengen di UI nih, aku pengen di mana. Aku tuh masih yang kayak aku penting lulus di situ lah. Kayak, Penting kuliah di situ lah. jadi aku orangnya nggak bisa mikir harus cepet gitu kan. Iya. Ya udah ya waktu itu karena aku kan bukan orang pinter, bukan anak pinter, jadi mikirnya yang penting lulus dulu, baru dan nanti setelah lulus mikirin kuliah gitu. Kuliah dulu, baru mungkin ntar lulus ya gitu. Enggak, aku lulus SMA kan, Oh, iya. lulus SMA dulu, Oh, terus baru mikirin nanti kuliah gitu. Itu sebenarnya harus sedikit diganti sih. Lebih baik kamu memikirkan kalau bisa sekalian ya kenapa enggak. Iya. Jadi mikirin lulus iya, mikirin nanti setelah kamu lulus mau apa gitu. Ya nggak mengharuskan kamu harus kuliah juga sih. Yang penting kamu udah punya pegangan Iya. gitu, tahu mau apa lah. Mengendilah berlulus, aku harus gimana Ya ya. entah mau panbojo ya orang apa-apa. Apa ngerana calonnya gitu ya. Calonnya. Bener lah kayak Mbaban. Kayak Mbaban. Orang itu ban bocah kayak calonnya sih ya. Ya, Nyong manjingnya telat ya. Maksudnya waktu Masuk itu- kehidupan itu telat ya. waktu itu tuh apa namanya? Weh, Pesane Ya. bocah TKP Nih, sing konset. terlanjur masuk TKP tapi orang duweni bakat Iya. khusus.
Iya. Itu gimana? Yang takut. Perjelas maning Dul. Ora Pesannya uang sing wis manjing TKV, tapi orang duwe bakat khusus. manjing-manjing tok ngono. Iya. Penting nyong kuliah manjing. Pimene ben kuat. Iya. Anjir. Oke, kalau yang udah terlanjur masuk ya. Ulangi aja Oh. Oh iya berarti Oh, sih takon kan takon. Iya. anak sing masuk DKV tapi terlanjur dan Oh, dia iya. tapi tidak mempunyai kasarnya dia merasa tidak mempunyai passion apa-apa loh itu. Tapi dia sudah terlanjur masuk ke jurusan DKV. Oke, kalau itu tergantung sama individunya. Iya. Biasanya kan ada anak yang apa Ada namanya? anak bertanya Tanya pada bapaknya. Yo iya. Lanjut. Kan ada anak yang memang dia merasa nggak punya skill kan. Iya. Tergantung sama dia. Lebih baik diputuskan saat itu juga. Kamu mau mundur Atau pindah ke akuntansi gitu. iya, nggak usah kayak mundur ya udah. Kamu mau melanjutkan ke jurusan lain kalau memang satu dia ada keniatan, dua dananya ada. Iya. Itu kan. Soalnya nggak mungkin juga kan kuliah juga butuh dana Iya. kan gitu. Kali DKV juga pengeluaran kayaknya akeh. Mbak. Iya. Terus Tuku apa bagus? Ya chat ya. Iya, Kertas kuas. ya sing ora iya. Yang cilik nemen sangalah sih. Bu. neboki bati. Orang ganti mana Iya malah makasih tuh aku men kowe ya. Arep beres ora ge. Siapa Gus? Kon. Emang gue Mbak, berarti buat teman-teman sing merasa ya, tapi jerejong tak ente manjing DKV jiwane ente wis DKV Cok. Iya. Cara tidak langsung kok ide. Anjir. Ora ente masuk DKV. Ya kan? Ente merasa tidak mempunyai apapun loh. Kasarane ngono ya. Tapi kenapa keinginan masuk DKV gue ana gitu loh. Kan itu Karena nyong tiru-tiru kancane nyong Ya. kayak gue. ya Emang wis sesirkel. balik gue kok aneh. Kayak sesirkel manjingnya di kafe-kafe. Iya. Nyong ora melu kok nyong diasingkan oh. Iya. Ya tapi semono mau yang sing penting balik ke individunya. Individune. Terus aring akak-akak mikir wong tua. Sumpah akak-akak mikir wong tua, bagaimana orang tua kamu tuh bangga ketika kamu masuk. Tolong Ya. ya direnungkan Nah, adik-adik. gue Mbak, gue sing gawe masalah kowe kayak. Oke, pimen. Kan ora pernah merenung masalahnya. Aduh, yuk renang bareng-bareng. Ya. Orang itu di masalah kayak Pimen. kayak pengenyongan kan wong desa. Iya. Wong Orang kan- perbatasan. Iya kan kayak DKV ning lingkupe desa kan Asli mana apa Mas? sih ya gue? Gimana, Mas? Gunung Mas. Orang kayak ning lingkupe DKV kan masyarakat apa sih DKV ya? Iya. Gue cara untuk menonjolkan bahwa Aku itu JKV. iya terus kanggo ilmune lho gue apa kira-kira ya maksudnya Sumbangsihnya. iya Lidan. Akak-akak ngrewangi tanggane. karuan gue tanya tahlil pantar men Ya. Karena luru berkat aja. orang desain undangan ya Tuh. Akak-akak terus juga apa ya? Apa ya? Apa ya? Tutup 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 telinga tutup telinga penting sih. iya iya Tutup telinga kue penting karena ketika tanggane kon ngomong akeh jadi tegalan. Ketika tanggane kon ngomong akeh ki kon jelasna ki bakal terusan Oh, iya. kayak gue gitu loh. Jadi ya mendingan wis dari terserah lah kok ngenteni nyong lulus bae kon tulipan apa ae gue wis. iya Buru. itu kita Sampai mainnya itu. Soalnya nyong lulus 14 semester. nah, gue kecuali gue tanggane kudu Soalnya sing ngarane biasanya kan ngerti kayak omongan tangga kan sih dimaksud kan Iya, nih kayak omongan. ning lingkungan kayak gue. Soalnya sing ngarane omongan tangga kayak ora bakal entek. Nggak bakal habis yang namanya omongan tetangga tuh kadang hurung lulus, takoni kapan lulus. Iya. Ya kan giliran lulus. Kerja ngendi? iya Giliran lulus. Dan ini orang kerja. Giliran kerja kapan bojo? Dan bojo kapan dua anak? Akan seperti itu terus gitu. Jadi Pertanyaan alam itu. daripada kita capek menjelaskan ke mereka ya mendingan tutup telinga aja udah. yang penting kita terus berkreasi lah Terus kreativitas. terus kayak wis kamu itu bodo amat ya tapi ditunjukin iya gitu. bodo aja. amatnya dalam tanda kutip wis menembak pentingnya Mending melakukan iya. koridor iya Dan aku karo wong tuane aku bae sing ngerti gitu. Lah, ya itu sih. lanjut ding Pertanyaan terakhir nih. Oke. Oke. Apa yang membedakan
jurusan DKV dengan jurusan-jurusan yang lain menurut Mbak Anggun gimana? Kalau yang membedakan pertama itu cara berpakaian, gaya berpenampilan, Penampilan, terus cara mereka ngomong, Semetune lah. semetune, terus juga apa ya, dari perkuliahannya juga iya kayak beda. Nggak tahu juga karena kan aku nggak pernah Iya. kuliah di hukum Dibanding kan, ya, itu nggak pernah juga. Cuman paling kalau membandingkannya sama sastra Jawa atau seni tari gitu tuh kan agak beda ya. Mungkin kalau yang anak-anak di kafe tuh lebih agak bebas aja Iya. gitu. Ini jauh dari kata formal. Lucu sih waktu pernah aku kuliah pakai kaos sama jaket jeans, terus udah pakai kayak sepatu sendal gitu. Masuk kuliah jam 11, jam 12 aku baru sampai ke kelas. Terus pakai tas kecil kan. Pas Gini masuk ya. apa? Tasnya semini. Kecil banget. Tapi yang kecil banget sih enggak sih, kayak kecil, tas kayak tas tote bag gitu kan. Iya. Terus aku masuk kayak cuma bilang, Hai. Pak, maaf telat. Pak, maaf telat gitu. Terus aku nyelonong udah mau duduk. Waktu duduk terus dosennya bilang, kamu yang nyuruh duduk siapa gitu. Maju sini. Coba saya lihat tas kamu isinya apa. Mesti isinya rokok bek korek gitu. Bener nggak sih? Terus Rokok bek korek gitu. gimana? Malah lihat tas kamu kayak digini-giniin gitu. Bukan narkoba tuh. Enggak. Terus waktu dibuka ternyata enggak, Pak, isinya itu drawing pen, note Iya. sama Skincare. flash disk. Enggak. Iya. Waktu itu belum skincare belum. tahu. Alami, Bos. Belum. Wudu, pakai wudu. Mandi aja jarang gitu. Waduh. Haram lah hukumnya. Segitunya sih. Bayangin aja kuliah jam 11 masuk jam 12. Waduh, gawat. Gitu sih. Lebih santai aja, yang membedakan itu sih. Kalau dari segi tugas tuh perbedaannya gimana? Oh, Tugas. tugasnya itu Dari DKV dengan jurusan-jurusan luar yang biasa. lain. Ketika teman-teman aku satu kos mau UTS tuh belajar, mau UAS belajar kan, udah kayak baca-baca Iya, buku, iya, iya. ngapalin. Iya. Aku tuh kayak orang gila, udah bengong. Aku mau Ngomong. ngapain? Ah, iya. Iya. Karena aku nggak tahu ujiannya tuh apa, mau Iya. ngapain gitu. Tapi pas teman-teman aku udah ngerjain di kampus, semua tugas UAS tuh dibawa pulang. Aku tuh take home. Jadi aku yang lembur, kayak nyelesain ilustrasi gitu sampai kamar berantakan, kena cat semua. Ya itu sih. Kalau teman-teman aku UAS di kampus, aku cuma bawa Kosan. soal pulang ke kosan, dikerjain di kosan gitu. Terus sampai yang berangkat dari jam 7 ke kampus, pulang kita ngerjain tugas sama teman-teman, pulang jam 4 pagi, jam 7 kuliah gitu-gitu sampai gitu sih kalau pas UAS pas UTS gitu. Kalau yang Lebih lain padat lah ya. Kalau yang lain copy paste ya. Kita nggak bisa Orang nyontek, Kita tuh nggak bisa. Bisa. Harus karya sendiri. Bayarnya gitu. Iya, bener. Iya. Paling bisa minta bantuan Barter. jarang tugas yang bisa kita kopas sih. Iya. Paling minta bantuan teman ya. Bantuan teman. Kalau copy paste Dan gitu kakak nggak tingkat. bisa. Ya. Iya. Itu. Jangan lupa nyepik kakak tingkat teman-teman. Sangat dia memang oke. Ini Apalagi terakhir ya, Iya. closing statement nih. Aduh, apa tuh closing statement? apa, Be? Ya, Bahasanya ungkapan-ungkapan perasaan, Idi. Perasaan. Closing statement bahasa Jawanya apa? penutupan intinya. Ya ora. Apa? Kata-kata manis dalam Closing, Iya. bahasa Indonesianya apa? tutup. Tutup. Statement, Statement, perkata, Perkataan. Wah. argumen. argumen, pendapat. Ya. Berarti kesimpulan dari pembahasan Iya. ini, Dan kata-kata mutiara, harapan channel anak ini bangsa untuk kedepannya Wah, iya. gimana? Sendiri Maju. sih yang jawab ya. di kafe Iya. maju. Kalau harapan buat DKV dulu ya. Iya. Harapan buat DKV, semoga semakin kesini semakin keren lah ya. DKV Wih, semakin gila, berkembang woi, gitu. keren. Misalnya yang dulu kita cuma 2 dimensi, sekarang 3D, kita jadi lebih mengembangkan anak-anak yang dimensi. bisa ke ya dimensi lain, Dimensi lain. dimensi goib. gitu. Goib. Harapannya gitu sih, lebih maju, terus juga banyak kampus-kampus yang nantinya menyediakan jurusan DKV dengan akreditasi yang bagus gitu. Mahasiswa yang masuk juga nanti bener-bener memang dia pengen ada di Ilmunya situ mantap lah. gitu, dan ya gitulah yang intinya mengeluarkan atau meluluskan anak-anak DKV yang berkualitas gitu. Kalau harapan buat channel ini Iya.
channel kita Mantep YouTuber sih, emang. terus, idih. Ini by the way dari mana sih? Dari Aku- Cafe Poltek. Iya, Ya, Politik Ya, Politeknik dari- Harapan Politeknik Bersama. Harapan bersama, harapan DKV, aku. DKV Kingdom. Di Cafe Kingdom ya. Itu semoga subscribe-nya tambah naik. Ya, Amin ya Allah, amin. Biar adsense-nya ini Rasanya biar jalan. Adsen bangsa. Adsen disin. Ora, lah adsen. nggak ada. Kita nggak suka adsense. Iya dong. Semoga semakin berkembang terus semakin kreatif, konten-kontennya semakin berkualitas. Amin. Semakin memberikan inspiring. Iya, oh. Terakhir buat teman-teman DKV yang udah lagi-lagi kuliah saat ini, walaupun ini bullshit banget sih, nyemangatin tuh bullshit, tapi Iya. kalian harus tetap semangat. Waduh, semangat nih Semangat gitu. Harus lulus lah, paling enggak lulus. Karena ya itu tadi, orang tua kalian tuh udah inget kalian masuk ke sini tuh orang tua kalian sebangga apa sih gitu. Jangan sampai kalian egois menyia-nyiakan kalian udah susah payah kuliah terus lah kayaknya aku kan bolos-bolos bela, aku kayak jangan sampai kayak gitu. Kalau misalnya kalian kemarin udah kayak gitu, tolong diperbaiki, karena waktu kuliah memang gak nyesel, tapi pas udah lulus kalian akan merasakan betapa menyesalnya. Betapa pedihnya kehidupan. Iya. Itulah. Itulah memang. Pokoknya intinya semangat aja, semangat orang semangat pokoknya kudu semangat. Ya pokoknya sampai minimal lulus lah, minimal ijazah. Yang penting lulus. Terus lulus bojo. Ya Iya. pan bojo pan apa sementing lulus Ini nih. kan modalnya lah. Iya. Oke, Citra. Oke, terima kasih buat Oke. Mbak Anggun Nah, atas apa namanya Gus? Waktunya lah. Waktunya. Iya. Iya. Semoga dengan adanya ini kita bisa bertambah seduluran ya, Mbak. Iya. Orang-orang yang netop semoga ning Jawa Iya. ketemu ya. Hai. Iya. Hai dong. Ayo. ayo. Ngopi lah. Ayo. Nah, terus Oke. barangkali buat teman-teman yang pengen ngobrol bareng, mungkin kayak kita nggak bisa apa ya, kayak Dak tahu tuh memberi sesuatu kayak DKV kayak tidak ya Mbak. Iya. Kita tuh kayak kalau ngomong Sharing. terus dan keresahan sebagai mahasiswa DKV itu kayak apa sih? Pengalaman. Iya, sekedar itu bukan memberi sebuah Edukasi apa? edukasi ya, itu terlalu Mungkin Bukan. juga pembahasannya universal sih. Mungkin Iya. bisa digunakan di jurusan-jurusan lain Iya. gitu kan. Orang kudu ning DKV tok. Karena channelnya DKV Kingdom kan, jadi ya pembahasannya kerucut. mengerucut ke situ. Oke. Iya. Untuk mau merchandise di Oh iya. Oh, ada merchandise. ada tidak spesial Kita dari DKV anak- Kingdom. Oleh-oleh buat Mbak Anggun. Di sini Spesial. kami dari- menyediakan sebuah kaos. Wah, dapat kaos. Buka, Gus. akhirnya. Keren Buka banget. orangnya. Buka. Kita akan membedah sebuah logo. Iya. Nanti Oh, iya. 100 Oke. subs, 100 subs nanti. Ibu tai kucing. Keren banget. Boleh dibuka nggak? Boleh. Ini logonya lagi trailer ya, Mbak, Iya. belum fake. Boleh revisi tuh. Iya, kok harus di ACC tembe. DKV Kingdom, Iya. keren banget. Itu lihat kamera dada. Iya. Ini boleh lah foto pakai ini ya. Iya. Mungkin dong, emang mantap. Keren banget. Thank you. Iya. Thank you. Oke, siap. Sekian pembahasan. Sekian ngomong dopok dari kita. Terima kasih Dislike. buat Mbak Anggun ya. Iya, sama-sama. Menyediakan tempat. BTW ini tempatnya Mbak Anggun. Iya. Lukisannya terus wah, karya-karyanya mantap. Iya. Ya kan, Mbak? Mantap ini. Iya, terus Iya. manuknya banyak. Dari Terima Bapak kasih Nek. buat teman-teman. Terus semua keluarga DKV. Terima kasih tim. Salam buat teman-teman seluruh Iya. DKV se-Indonesia. Wah, se-Indonesia. Ya wis. Karena di-share. Iya. Semoga puasanya lancar. Terus selamat menunaikan ibadah puasa. Oh, iya. Iya. Stay home. Stay at home. Stay at home. Iya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. DKV Jaya.